Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa bersyukur. Bersyukur itu penting loh teman-teman. Kenapa? Karena banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan bersyukur, Allah akan selalu menambah nikmat yang kita miliki. Oh ya teman-teman nih, perkenalkan aku Syifa Jihadianti. Kalian bisa memanggil aku dengan nama CJ. Aku adalah salah satu kader 2021 di IMM FAI UMJ ini. Dan program studi yang sekarang aku duduki adalah Pendidikan Agama Islam. Nah teman-teman, kali ini episodenya sangat spesial loh. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang kesemangatan kesetaraan gender dalam Islam. Kenapa sih ambil judul ini? Menurut aku pribadi, pembahasan ini sangat menarik dan sangat penting untuk kita semua, khususnya kaum perempuan. Oke teman-teman nih, aku mau cerita sedikit tentang sejarah perempuan pada zaman dahulu. Nah, dalam sejarah perempuan itu seringkali berada di posisi yang sangat sulit, serba dibatasi, dan juga mengalami diskriminasi. Pada zaman jahiliyah, sebelum perempuan tidak dianggap sebagai manusia yang merdeka loh teman-teman. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib oleh keluarganya sendiri. Jadi teman-teman, setiap kelahiran bayi perempuan menjadi kesedihan bagi si ibu. Karena apa? Karena tahu buah hatinya yang baru lahir kini akan tidak bernyawa kembali. Dan juga ada janda yang ditinggalkan suaminya tanpa mendapatkan harta waris. Selanjutnya teman-teman, ada tradisi pernikahan jahiliyah seperti pernikahan istibda namanya. Contohnya seorang suami mempersilahkan istrinya untuk berhubungan badan dengan orang lain dan tidak akan menyentuhnya sebelum sang istri hamil dengan orang lain. Lalu ada juga namanya pernikahan mut'ah atau yang disebut dengan kawin kontrak. Pernikahan dengan durasi waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika waktunya sudah habis, maka mereka sudah tidak menjadi suami istri. Selain itu, ada poligami pada zaman dahulu yang mana seorang lelaki yang semakin banyak hartanya dan semakin tinggi status sosialnya, maka semakin banyak juga loh istri yang ia miliki. Wah teman-teman, coba bayangkan jika kita perempuan zaman sekarang mengalami budaya seperti itu. Sangat miris dan menyedihkan mendengar cerita-cerita sejarah perempuan pada zaman jahiliyah ini. Tetapi rasa syukur kedatangannya Islam di bumi Arab yang menghilangkan semua praktik budaya yang merugikan kaum perempuan tersebut. Tahu nggak teman-teman, siapa yang paling terdepan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan? Jawabannya adalah Rasulullah. Dalam satu riwayat hadis, Rasulullah mengingatkan kepada kaum, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan." Nah, teman-teman Ikhwan nih, jangan lupa selalu memuliakan kaum perempuan. Contohnya, memuliakan seorang ibu atau teman perempuan sebaya kalian. Nah, teman-teman, dengan seiring waktu, Islam itu telah mengembalikan kebebasan perempuan yang sebelumnya terbelenggu atas nama tradisi. Sehingga perempuan memiliki hak untuk berpendapat, memiliki hak memilih juga. Pokoknya teman-teman, perempuan dan laki-laki menjadi setara. Jadi teman-teman, Islam memberikan kepada perempuan hak-hak kemanusiaan,
kemerdekaan, tetapi harus diingat oleh kaum perempuan, Islam tidak pernah merubah perempuan menjadi anti terhadap dasar-dasar kehidupan keluarga. Contohnya, tidak membuat perempuan anti menjadi istri, anti menjadi ibu, anti merawat anak, dan yang sifatnya adalah sebuah kodrat. Nah, kesetaraan gender di barat ini salah satunya yang dikenal dengan feminis radikal, memiliki tujuan untuk melepaskan diri dari bayang laki-laki yang menyebabkan perempuan menghindari hubungan pernikahan, tidak ingin menjadi seorang istri, dan tidak ingin menjadi seorang ibu karena membuat perempuan itu menjadi terikat. Dan juga teman-teman perlu diketahui bahwa perempuan adalah kelompok minoritas yang unik. Posisi lemah perempuan di masyarakat itu kurangnya disadari oleh perempuan itu sendiri. Contohnya nih teman-teman, seringkali keresahan sekelompok perempuan terhadap tindakan diskriminasi. Nah, tetapi sebagian kelompok perempuan lainnya tidak menganggap bahwa kejadian tersebut bukan suatu masalah. Nah teman-teman, ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Oke, yang pertama ada mengedukasi laki-laki agar memiliki kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama. Mulai dari lingkungan keluarga teman-teman, dengan tidak membandingkan pekerjaan suami dan pekerjaan istri, tidak membedakan tugas anak perempuan dan tugas anak laki-laki. Pada intinya, semua tugas dilakukan bersama-sama dengan prinsip saling membantu dan saling melengkapi. Dan yang kedua adalah menghindari melabeli suatu pekerjaan berdasarkan gender. Karena pekerjaan adalah sesuatu yang netral dan tidak memiliki jenis kelamin. Namun juga harus kita sadari bahwa ada beberapa hal yang itu hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki. Contohnya nih teman-teman, menjadi imam sholat dan wali pernikahan. Dan beberapa hal yang hanya bisa dilakukan seorang perempuan. Contohnya mengandung dan melahirkan. Itu semua juga disebabkan karena faktor syariat dan biologis. Nah, pada intinya, selain hal itu, perempuan memiliki kebebasan bekerja di mana saja dan menempati jabatan apa saja. Nah, teman-teman, pada intinya, laki-laki dan perempuan memang beda jenisnya. Namun, perbedaan jenis itu tidak menjadikan antara laki-laki dan perempuan berbeda hak dan kesempatannya. Dengan memberi edukasi, menghindari dikotomi pekerjaan, dan membuat peraturan yang mengikat, maka akan terwujudnya masyarakat yang akan sadar dalam kesetaraan gender. Oke, teman-teman semua, mungkin sampai sini saja ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Pesan aku nih untuk para wanita yang ada di dunia ini. Jadilah wanita yang mampu menjaga kehormatannya, baik dari penampilan dan perilaku. Bukan rendah diri dan tinggi hati, tapi rendah hati tinggi prestasi. Bukan yang hebat mengintimidasi, tapi yang lembut dan bisa mengayomi. Aku ingin tutup pembahasan ini dengan satu saja, khususnya untuk imawati-imawatiku. Kalau hanya ada 100 imawati yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, maka pastikan kita masuk ke dalam 100 orang itu. Kalau hanya ada 10 imawati yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, maka pastikan kita masuk ke dalam 10 orang itu. Dan kalau hanya ada 1 orang imawati yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik,
maka pastikan kita adalah orangnya. Karena kita adalah agen perubahan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.